Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-48. Tiug, tiug, tiug. Boge mentah terus dilayangkan seorang pria berseragam formal itu, hingga Arkan terkapar lemas di samping mobilnya. Tiara terbatuk-batuk ketika seorang pria yang menjadi dewa penolongnya itu menghampiri dan membantunya untuk bangun. "Kamu tidak apa-apa, Tiara?" tanya seseorang yang sudah menghajar Arkan dengan membabi buta. "Tidak apa-apa, Paman." Terima kasih," ucap Tiara seraya mencoba untuk mengendalikan nafasnya yang tersengal-sengal. "Oh, jadi kau selingkuhannya selama ini. Pantas kau memecatku, Lucas. Ternyata kau ingin merebut Tiara dariku." "Hah?" Arkan yang tadi tersungkur mencoba untuk bangkit, meskipun tadi pungkiri kini bagian perut dan wajahnya begitu sakit terkena pukulan dari mantan atasannya itu. Ya, pria yang baru saja menolong Tiara adalah Lucas Alexander. Dia datang di saat yang tepat. Telat sedikit saja, mungkin Arkan benar-benar sudah menghabisi Tiara karena tidak mampu mengendalikan amarahnya. "Harusnya kau malu, Arkan. Dasar banci. Beraninya memukul seorang wanita. Aku akan melaporkanmu atas kejadian ini," ancam Lucas dengan tatapan penuh amarah. Pria itu membantu Tiara untuk bangun. Tiara kembali meringis. Ternyata kedua lututnya terluka saat Arkan mendorongnya tadi. Sepertinya pergelangan kakinya pun terkilir karena Tiara yang terus memberontak dengan menahan kakinya saat Arkan mendorongnya paksa untuk masuk ke dalam mobil. Lucas yang melihat Tiara kesulitan berdiri, dengan gagahnya langsung menggendong wanita itu ala bridal style. Tiara pasrah. Selain tubuhnya yang terasa remuk, ia juga lemas karena hampir saja kehabisan nafas akibat cekikan tadi. "Jadi benar, Tiara. Dia selingkuhmu?" Pekik Arkan tak terima saat Lucas hendak membawa Tiara pergi. Pria yang umurnya hampir menginjak kepala 4 itu tersenyum menyeringai ke arah Arkan. "Tiara adalah calon istriku. Berani kau mendekatinya lagi apalagi melukainya. Kau akan tahu akibatnya, brengsek. Dan bersiaplah, aku akan melaporkan tindak kekerasan ini. Pria bajingan sepertimu tidak pantas untuk Tiara." Lucas berjalan dengan gagahnya sambil menggendong Tiara. Pria itu membawa Tiara menuju mobilnya. Tujuannya sekarang adalah rumah sakit. Tiara harus segera diobati. Hahaha. Kenapa Tiara bisa mengenal bujang lapuk itu? Sejak kapan mereka dekat? Hahaha. Arkan terus berteriak frustasi. Ia benar-benar tidak terima jika Tiara berpisah darinya dan memilih pria itu. Pria yang menurutnya memiliki segalanya. "Masih sakit?" tanya Lucas ketika Tiara selesai diobati. Karena ada cedera di kakinya dan harus melakukan ronsen serta penanganan yang tepat, Tiara terpaksa harus dirawat di rumah sakit ini. Lucas langsung memesan kamar VIP padahal Tiara meminta kamar inap biasa saja. Lagi pula kata dokter kemungkinan hanya 1 atau 2 hari untuk menjalani rawat inap hingga kondisinya benar-benar pulih. Apalagi Tiara pasti mengalami trauma berat saat ini. Tiara menggelengkan kepalanya. "Sudah baik kan, Paman? Terima kasih atas bantuannya," ucap Tiara tersenyum simpul. Sudut bibirnya membiru, ada beberapa perban di bagian lututnya. Tiara masih bersyukur karena Tuhan masih memberinya umur panjang. Ia tidak bisa membayangkan jika dirinya harus mati di tangan suaminya sendiri. Yang Tiara pikirkan saat itu hanyalah Cantika. Ia tidak mau Cantika berada di bawah pengasuhan keluarga suaminya. "Jangan memanggilku Paman. Aku jadi merasa tua," ucap Lucas mencoba untuk mencairkan suasana. Tiara terkekeh pelan. Ia menatap dalam pria yang kini warna rambutnya telah berganti keunguan itu. Kemarin biru, sekarang ungu. Besok apa lagi? Tiara terkekeh geli menatap paman dari sahabatnya itu. "Kenapa menatapku seperti itu? Aku ganteng ya?" tanya Lucas yang membuat Tiara langsung menahan tawanya. Aduh, ternyata Lucas yang terlihat dingin dan angkuh itu sama konyolnya dengan Yuna. Tiara pikir Lucas adalah tipe pria yang kaku. Ternyata pria itu asyik juga. "Panggil aku Mas saja," ucap Lucas yang membuat kedua mata Tiara membulat. "Mas, kenapa? Aneh ya?"
Kalau tidak Mas, Babe atau Hani pun boleh. Ujarnya lagi yang membuat wajah Tiara langsung memerah karena malu. Tiara langsung memalingkan wajahnya, menahan rasa malu. Dari kemarin paman dari sahabatnya itu terus saja berbicara hal yang aneh. Tiara masih ingat dengan jelas kata-kata Lucas pada Arkan tadi. Pria itu mengatakan jika Tiara adalah calon istrinya dan mengancam Arkan agar tidak mengganggu apalagi menyakiti Tiara lagi. By the way, kenapa paman bisa ada di mall saat itu? Tanya Tiara mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dalam suasana yang sedikit canggung ini. Oh itu, aku membuntutimu. Hanya saja aku tadi kebelet dan pergi ke toilet saat kejadian di mana kamu tiba-tiba ada di basement bersama Arkan. Aku merasa bersalah karena datang terlambat. Ucap Lucas berkata jujur. Paman membuntutiku. Bu buat apa? Karena aku tertarik padamu, Tiara. Ucap Lucas yang membuat Tiara terbelalak. Apa? Tiara nampak terkejut. Aku serius. Tiara, aku tertarik padamu makanya aku mengatakan jika aku adalah calon suamimu. Terdengar kurang ajar memang. Tapi ya inilah aku. Aku tidak bisa menahan perasaanku lagi setelah 10 tahun memendamnya. DGH. Tiara langsung terdiam terpaku. Ia kembali menatap wajah pria dewasa itu. Apa dia sedang bercanda? Dia menyatakan perasaannya padaku. Gumam Tiara. Terdengar terburu-buru memang. Bahkan mungkin ini waktu yang tidak tepat untuk aku mengatakannya. Aku hanya ingin menjalin hubungan serius denganmu. Ucapnya lagi. Lidah Tiara keluh. Tenggorokannya tercekat sehingga ia sulit untuk berkata-kata. Ungkapan perasaan ini lebih membuatnya trauma daripada dihajar oleh Arkan tadi. Bagaimana bisa? Pria yang bahkan baru Tiara temui sejak sekian tahun itu menyatakan perasaannya. Anda jangan bercanda. Paman Om. Mas. Tiara bingung harus memanggilnya apa. Jika memanggil Pak, rasanya terlalu formal. Jika Mas, rasanya aneh. Saya tidak bercanda. Kamu tahu, sejak di pesta ulang tahun Yuna saat itu, saat kamu dan dia baru lulus kuliah, aku diam-diam tertarik padamu. Aku masih menyimpan foto kita berdua. Kamu sangat cantik sama seperti sekarang. Puji Lucas yang membuat Tiara tersipu. Meskipun sangat terkejut, tapi Tiara mencoba untuk tetap tenang. Jika kecantikan yang membuat kamu tertarik padaku, sebaiknya kamu buang jauh-jauh perasaan itu. Maaf, bukannya aku menolak dan tidak menghargai perasaan paman. Hanya saja, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri dan Cantika. Aku trauma untuk menjalani rumah tangga kembali. Ucap Tiara yang dibalas senyuman oleh Lucas. Pria yang duduk di samping ranjang itu mengacak rambut Tiara dengan gemas. Tidak apa-apa. Aku tidak meminta jawaban sekarang atau memintamu untuk menerimaku. Aku hanya ingin mengatakan perasaanku saja. Terlepas dari masa laluku yang kurang baik. Itu terserah pandanganmu seperti apa. Mungkin kamu jijik jika mendengar rumor tentangku. Tapi asal kamu tahu, Tiara, aku sudah berubah sejak 10 tahun yang lalu ketika kita pertama kali bertemu. Tidak ada lagi wanita yang aku kencani. Dan jika kamu ragu dengan kesehatanku, maka kamu bisa meminta dokter untuk memeriksanya. Tutur Lucas panjang lebar. Pria itu tahu tentang kekurangannya yang menjadi rumor buruk dari masa lalunya sebagai pria Casanova. Bukan karena itu, Paman. Aku tidak pernah menilai orang dari masa lalunya. Bukankah setiap orang bisa berubah? Aku menghargai perasaanmu, tapi untuk sekarang, aku benar-benar ingin sendiri dulu. Ucap Tiara. Ia masih tidak percaya jika dalam keadaan seperti ini. Lucas menyatakan cintanya pada Tiara. Dan apakah karena hal ini pula yang membuat Lucas memecat Arkan? Masa bodoh kalau soal itu. Aku tidak peduli. Gumam Tiara yang tidak mau mengingat-ingat pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya itu. Nomor. Problem. Tiara. Aku mengerti perasaanmu. Ucap Lucas kembali menyunggingkan senyumnya kemudian mengacak pucuk kepala Tiara dengan lembut. Ceklek. Di saat yang bersamaan, Yuna dan Nyonya Lawrence datang. Yuna melihat adegan itu, di mana Lucas tengah menyentuh dan mengelus kepala Tiara. Yuna terlihat sangat terkejut. Namun sebisa mungkin ia mengontrol perasaannya karena ada hal yang lebih penting saat ini, yaitu kondisi kesehatan Tiara. Ya ampun, sayang. Kenapa bisa begini? Mami kan sudah bilang, tinggal saja sama Mami.
Lihat kamu jadi seperti ini. Nyonya Lawrence berjalan cepat menghampiri Tiara lalu memeluknya. Wanita parubaya yang terlihat awet muda itu menangis melihat keadaan Tiara. Aku gak apa-apa kok, Mam. Hanya luka kecil, ucap Tiara yang merasa bersalah karena telah membuat Nyonya Lawrence khawatir. Luka kecil gimana? Lihat kamu hampir saja mati di tangan pria brengsek itu. Aku akan mendatanginya. Aku harus memberi pelajaran padanya. Bila perlu aku akan menghabisinya karena telah berani-beraninya menyakitimu. Geram Yuna penuh amarah. Ia benar-benar sangat bersedih melihat keadaan Tiara saat ini. Jangan gegabah. Aku sudah memukulnya. Jangan sampai membuatnya mati karena itu akan menyusahkan Tiara nantinya. Biarkan saja. Aku akan melaporkannya hari ini juga. Dan Tiara, setelah kondisimu lebih baik, aku akan mengantarmu untuk melakukan visum. Hal itu akan memudahkanmu dalam proses perceraian nanti. Ujar Lucas yang mulai mendahului Yuna untuk membantu Tiara dalam kasusnya ini. Terima kasih. Aku berhutang budi padamu, Mas. Ucap Tiara yang membuat Yuna melongo. What? Mas? Gak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Sepertinya dugaanku benar bahwa Paman Lucas menyukai Tiara. Wah, curang sekali pria itu. Ternyata dia gerak cepat. Aku harus segera bertindak. Jangan sampai keduluan Paman. Gumam Yuna menatap sengit pada pamannya yang kini saling melempar senyum dengan Tiara. Bersambung.